Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Wairisman dengan NPM 150 2023 024 dan teman saya. Naufal Diaulhaq 15020023036. Di sini kami akan mempresentasikan jejak administrasi di Rumah Allah atau tata naskah dinas di Masjid Jami Yarsi. Next. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Tata naskah dinas merupakan pedoman dalam pembuatan, pengolahan, dan juga penyampaian surat resmi di instansi pemerintah maupun di lembaga lainnya. Naskah dinas berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis yang memuai informasi, keputusan, instruksi, serta kebijakan kedinasan tanpa adanya pedoman yang jelas. Dapat timbul masalah seperti perbedaan format, penggunaan bahasa yang tidak sesuai, dan kesalahan penyampaian informasi yang di akhirnya menghambat kelancaran administrasi di pelayanan publik. Selanjutnya, kami memilih Next. Masjid Jami Yarsi sebagai objek pembahasan ini karena masjid ini memiliki sistem administrasi dan kegiatan yang cukup teratur, termasuk dalam persuratan dan pengelolaan dokumen. Selain itu, Masjid Jami Yarsi berada di lingkungan akademik Universitas Yarsi yang aktif melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Hal ini menjadikan masjid ini menarik untuk dikaji, terutama dalam penerapan tata naskah dinas yang mendukung kelancaran komunikasi dan administrasi di lingkungan masjid. Dan ini daftar pertanyaan yang kami tanyakan terhadap Ustaz Zuhri selaku Ketua DKI Masjid. Yang pertama, bagaimana penerapan tata naskah dinas dan apakah sudah ada reman khusus atau masih bersifat fleksibel di Masjid Jami Arsi? Jawabannya, di Masjid Jami Arsi ini tidak memiliki pedoman khusus dalam pembuatan surat. Tantangan utamanya muncul saat penyampaian surat ke pihak internal kampus, sementara untuk pihak eksternal tidak menjadi masalah. Surat ini disusun dengan memperhatikan kesopanan bahasa, penggunaan kop surat, dan juga mencantumkan penanggung-jawaban sebelum diecerkan. Next. Jenis surat resmi apa yang sering dibuat? Jadi semua surat di Masjid Jami Yarsi bersifat resmi karena digunakan untuk keperluan administrasi masjid. Surat tidak resmi biasanya hanya disampaikan lewat WhatsApp. Jenis surat yang paling sering digunakan yaitu permohonan dana, permintaan dana, dan laporan dana. Pengurus masjid bertanggung jawab mengelola dana umat secara amanah dan transparan agar laporan keuangan dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak berwenang dan jamaah. Selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam pembuatan surat? Jawabannya, dalam proses pembuatan surat dan pengolahan surat di Masjid Jami Yarsi ini, pihak yang terlibat secara langsung adalah staf administrasi dan juga kepala DKM. Staf bertugas menyampaikan serta mengetik surat sesuai kebutuhan kegiatan masjid. Sedangkan kepala DKM berperan dalam menyetujui, menandatangani, dan juga memastikan isi surat sesuai dengan tujuan serta kebijakan yang berlaku. Dengan pembagian surat tersebut, proses penyuratan di Masjid Jami Yarsi dapat berjalan dengan lebih baik dan tertib dan juga terorganisir. It's Apa saja alur dalam penyusunan surat di Masjid Jami Yarsi? Alur penyusunan surat di Masjid Jami Yarsi cukup sederhana. Pengurus hanya perlu membuat surat yang bermisi makna dan tujuan yang jelas. Kemudian surat itu diajukan kepada atasan atau kepala DKM untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan, surat dinyatakan selesai dan siap disebarkan. Apabila terhadap kesulitan dalam penyusunan kalimat, staf biasanya membuat template kata-kata terlebih dahulu menggunakan ChatGPT, lalu menyesuaikan kembali dengan bahasa yang sesuai kebutuhan masjid.
Selanjutnya, apakah Masjid Jami Yarsi masih menggunakan surat dalam bentuk cetak atau sudah beralih ke surat elektronik? Jawabannya, dalam penggunaan surat di Masjid Jami Yarsi menyesuaikan dengan kondisinya dan juga kebutuhannya. Biasanya, surat dibuat dalam bentuk digital, namun jika pihak lain membutuhkan versi cetaknya, pihak Masjid Jami akan membuat dan mencetak surat tersebut sesuai perintahnya. Hal ini dilakukan agar proses komunikasi tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Siapa yang bertanggung jawab Baik. dalam pencatatan dan penyimpanan surat masuk maupun surat keluar di Masjid Jami Yarsi? Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan dan penyimpanan surat di Masjid Jami Yarsi adalah staf administrasi yang bekerja di lingkungan masjid. Setiap surat yang sudah dibuat dan disetujui akan dicatat, kemudian disimpan dengan rapi di loker khusus penyimpanan surat. Langkah ini dilakukan agar semua dokumen dan surat yang telah dikeluarkan dapat mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan, serta menjaga kerapian dan keamanan arsip surat di lingkungan masjid. Berikut adalah contoh surat yang ada di Masjid Jami Yarsi. Jadi kesimpulannya, wawancara yang dilakukan di Masjid Jami Yarsi, kalau pesuratan di masjid berjalan cukup baik, meskipun belum memiliki pedoman tertulis yang baku. Setiap surat yang dibuat bersifat resmi dan digunakan untuk keperluan administrasi, terutama yang berkaitan dengan permohonan, permintaan, dan laporan dana. Penyusunan surat dilakukan oleh staf administrasi dan disetujui oleh Kepala DKM sebelum disebarkan. Alur pembuatannya sederhana, namun tetap memperhatikan kesopanan bahasa, format surat, dan kejelasan tujuan. Surat umumnya dibuat dalam bentuk digital, tetapi dapat dicetak sesuai kebutuhan pihak lain. Selain itu, pencatatan dan penyimpanan surat juga dikelola oleh staf yang bertanggung jawab, dengan seluruh surat disimpan secara rapi di loker khusus agar mudah ditemukan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Jami Yarsi telah menjalankan tata naskah dinas yang dengan cukup tertib dan terorganisir, meskipun masih bersifat sederhana dan fleksibel sesuai kebutuhan kegiatan masjid. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.